the last but not the least presentation. This is about sharing us the success of Tunggal Dara Dengue Control Program. The speaker, as shown in the program, is Mr. Hindrar Prihadi. He is the mayor of Semarang City, but unfortunately, he has an emergency meeting also related to this pandemic. And with us to share with us and to give the presentation is Dr. Muhammad Abdul Hakam. He is the head of Central Java Health Office. Good afternoon, Miss Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya akan menyampaikan sukses story kejadian DB atau dengue di Kota Semarang. Untuk itu mungkin saya akan sampaikan atau ilustrasikan dengan video di awal sesi ini. Dari tahun ke tahun, Dinas Kesehatan Kota Semarang mengidentifikasi semakin banyaknya kelurahan endemik DBD. Sebagai upaya untuk mendukung sinergitas seluruh sektor, maka dibuatlah sistem integrasi yang memungkinkan seluruh sektor untuk melaporkan dan menerima informasi yang berkaitan dengan DBD. Inilah Tunggal Dara, sistem informasi lintas sektor yang menjadi solusi untuk penanganan DBD yang terintegrasi untuk Kota Semarang. Tunggal Dara merupakan singkatan dari Bersatu Tanggulangi Demam Berdarah, yang menjadi visi utama dibuatnya sistem informasi ini. Melalui sistem Tunggal Dara, rumah sakit akan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam monitoring kasus secara real-time. Laporan kasus demam berdarah kemudian diteruskan puskesmas tempat kepada masyarakat melalui SMS Gateway. Puskesmas mendorong masyarakat untuk melakukan PSN 3M plus secara mandiri. Dalam Tunggal Dara, Dinas Kesehatan juga menggandeng Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan PKK dalam upaya menanamkan pendidikan dini kepada anak mengenai DBD melalui program Si Centik, Siswa Cari Centik. Dengan demikian, anak menjadi lebih mengenal dan membiasakan diri sejak dini untuk melakukan PSN sejak dini. Di samping itu, Tunggal Dara juga melibatkan sektor lainnya, seperti rumah sakit, BMKG, camat, lurah, puskesmas, LSM, NGO, perusahaan swasta, kader kesehatan, dan masyarakat. Tentunya masing-masing memiliki peran penting untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat dan terhindar dari DBD. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs ketiga mengenai kesehatan, khususnya target ketiga, yaitu mengakhiri penyakit tropis dan penyakit menular lainnya. Melalui Tunggal Dara, saya selaku petugas epidemiolog merasa sangat terbantu karena informasi kasus DBD dapat saya terima lebih cepat, sehingga saya juga dapat segera menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan standar, yaitu kurang dari 24 jam. Hasil PS saya pun dapat saya sampaikan dengan cepat ke pemangku wilayah melalui sistem yang sudah ada. Dengan adanya Tunggal Dara, informasi mengenai DBD dapat saya terima lebih cepat dan lebih akurat, sehingga saya bisa segera menindaklanjuti dengan menggerakkan jajaran kami yang ada di bawah di kecamatan dan kelurahan melalui PJN secara serentak minimal seminggu sekali. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya Tunggal Dara karena mempermudah saya untuk mendapat informasi tentang DBD di lingkungan saya. Selain itu, sekarang saya menjadi lebih mudah untuk melaporkan hasil kegiatan pemantauan jentik di wilayah saya melalui SMS di HP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Semarang adalah kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1,7 juta, dengan salah satu permasalahan kesehatan di Kota Semarang adalah demam berdarah. Tim penggerak PKK Kota Semarang membuat sebuah program yang kita sebut Si Centik atau Siswa Cari Centik. Konsepsi Centik adalah mengajak siswa untuk melakukan pemantauan jentik di rumah masing-masing dengan didampingi orang tua dan pemantauan jentik di sekitar sekolah, kemudian melaporkan hasilnya kepada guru di kelas setiap hari Senin. Program Si Centik adalah program tanpa anggaran yang mengedukasi dan menjadikan kebiasaan siswa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, terutama dalam pencegahan demam berdarah. Alhamdulillah, sampai saat ini program Si Centik dapat diterima dan dijalankan serta berkontribusi dalam menurunkan kasus demam berdarah di Kota Semarang.
Hal ini sebagai bentuk langkah nyata konsep bergerak bersama. Dengan adanya warning sistem tunggal darah seperti ini, kasus demam berdarah di Kota Semarang dapat lebih terkontrol. Matur nuwun, mari bersatu tanggulangi demam berdarah. Baik, itu tadi adalah ilustrasi dari video yang kami buat supaya makin mudah bagaimana teman-teman atau seluruh para hadirin bisa menyaksikan usaha kita di Kota Semarang. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan tentang PowerPoint kegiatan tunggal darah di Kota Semarang yang harapannya adalah dari slide ini semakin tambah jelas lagi upaya atau sharing kegiatan kita yang ada di Kota Semarang. Tadi sudah disampaikan para pendahulu atau para narasumber pendahulu bahwa ini memang jadi salah satu prioritas yang penyakit yang harus kita tangani di Kota Semarang. Karena apa? Itu dari tahun ke tahun sebelumnya ini menjadi peringkat pertama di seluruh Jawa Tengah. Akhirnya kita dari Kota Semarang, bagaimana caranya untuk mengendalikan DBD atau kita terlepas dari DBD ini. Makanya seluruh sektor yang ada di Kota Semarang, baik itu dari pemerintah, swasta, ataupun masyarakat, ini kita gerakkan. Dan didukung oleh suatu aplikasi yang terintegrasi yaitu Tunggal Darah. I will provide a short translation for Dr. Hakam explanation in terms of the dengue control, prevention, and disease in Semarang City. Since Semarang has placed first for the dengue fever in Indonesia, and every year more regions in Semarang were plagued by the endemic. That's why the prevention and control of the dengue is not without the help of every sector in Semarang City, even though it's spread across the government, private sector, and the society. In addition to that, the Semarang Health Office has created an integrated system which called Tunggal Darah to help in combating the said plague. Yes, adanya dukungan dari wali kota, yaitu ada Pokjanal. Jadi Pokja ini dari mulai sekda, sekretaris daerah, kemudian turun ke bawah, camat, kemudian lurah, dan RT RW. Kemudian ada dukungan dari pengawal wilayah, ada yang motivasi dari tokoh agama dan tokoh masyarakat serta stakeholder yang bersama-sama memberantas adanya demam berdarah. Kemudian ada dukungan dari CSR atau LSM juga NGO. Laporan rumah sakit ini kemudian diinput melalui suatu sistem tunggal darah ini. Laporannya kemudian melari ke dinas kesehatan, dari dinas kesehatan lari ke puskesmas. Dari puskesmas kemudian ditindaklanjuti oleh kader dan masyarakat untuk melakukan bagaimana PJN, evaluasinya PJN dalam waktu ke waktu atau mungkin dari bulan ke bulan itu bagaimana. Dan kemudian nanti dianalisa, diinterpretasi datanya. Hal ini yang akan membuat kebijakan di tingkat puskesmas atau di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kota. This is a scheme from the Tunggal Darah program through the support of the government and the government policy, and then regional leaders, religious leaders, sub-district, CSR, and some NGOs also helped in progressing through the scheme. Data and information were collected through the society and then being delivered to the hospital, public health office, which the data then being analyzed and interpret to create a more effective program in combating the dengue fever. Ya, komponen-komponen yang terlibat tentunya kita mendapatkan waktu itu adalah dorongan dana dari Rockefeller Foundation, kemudian dari Kalandra NGO, Mercy Corp Indonesia, dan ACCRN. Kemudian ada perjanjian kerjasama ini berlangsung dari 2013 hingga 2016. Kita juga kerjasama dengan BMKG karena tadi sudah disampaikan sama Prof. Aman bahwa iklim itu menjadi faktor yang utama dan tentunya dukungan dari pengawal wilayah, kemudian mobilisasi selalu organisasi, dan kita Dinas Kesehatan juga menggandeng dari Dinas Pendidikan, Kemenak, PKK dengan adanya karena apa? Yang paling banyak adalah anak-anak yang menjadi yang menderita demam berdarah. Sehingga kolaborasi ini
kita ada yang namanya si centik, siswa cari jentik. Baik itu di rumahnya dia masing-masing atau di sekitar sekolahan. In the beginning, the Semarang government managed to rally support and funds from the Rockefeller Foundation, working together with the Kalandara NGO, Mercy Corps Indonesia, and ICCRN. And this partnership has been going through since 2013 until 2016, and then being supported as well by the Semarang city government and several CSR. Other than that, the Semarang Health City Office also worked together with the Climatology and Meteorology Department in Central Java to give weather changes prediction and information, and then also from the regional leaders, sub-district leaders, and hospitals. Other than that, the Health City Department and the Education Department has created a program for the students called Sicentik. Oke, selanjutnya yang terlibat dari unsur pemerintah ya melalui Dinas Kesehatan, melakukan persiapan-persiapan dan sarana yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pihak puskesmas ataupun rumah sakit. Kemudian dari sisi puskesmas, dari mulai rapat, kemudian pelatihan kepada petugas ini sangat penting karena apa? Pada saat melakukan PJN atau pencarian jentik ini mereka harus tahu setiap minggu dia evaluasi. Dan yang ketiga adalah anggota Pokjanal, rapat koordinasi dan advokasi kepada Sekda, kemudian camat, lurah, sampai jajaran di bawahnya. Ini sangat penting sekali untuk mengendalikan upaya-upaya pengawasan di tingkat masing-masing masing-masing tingkat. Kemudian dari camat, lurah juga berkoordinasi dengan siapa? Tentunya dengan jajaran yang ada di bawahnya. Ada lurah, RT RW yang selalu berkolaborasi dengan masyarakat untuk memberikan evaluasi nilai AJ angka bebas jentiknya itu setiap minggu itu ada berapa gitu. We can see here from the table the role of the government sector from the health department, public health office, and then regional and sub-district leader to facilitate and doing a coordination and training to the coordinate and then coordination and advocacy, and also to provide information through the mayor so that the program could went through smoothly in combating the dengue fever. Oke, selanjutnya adalah dari rumah sakit. Rumah sakit ini juga dan klinik ini juga pelatihan untuk petugas rekamedik karena dari situ dia akan bedakan apakah itu dengue atau dengue fever atau demam berdarah dengue. Ini juga sangat penting. Kemudian dengan BMKG, ini juga mengirim atau paling enggak prediksi-prediksi bagaimana dalam 1 bulan ke depan itu bisa kita prediksi. Dengan LSM Kalandra, rakat untuk melakukan manajemen yang baik, termasuk advokasi di dalamnya. Dengan perusahaan swasta, contoh saja dengan Indomaret, memberi dukungan kegiatan PSN berupa sarana pemantauan jentik kepada kader di dalam masyarakat itu sendiri. In here, we can see the role of the private sector from the hospital and clinic to report the patient that being infected by the dengue through an integrated system, and from the climate and meteorology department to send a weather changes prediction that could affect the dengue disease, and then also from the Kalandara NGO to provide management process and advocacy, and then from the private sector, Indomaret, to give a support in several programs from the government. Kemudian di tingkat paling bawah di masyarakat, unsur masyarakat, RT RW, ini adalah bagaimana menggerakkan masyarakat dalam melakukan PJR dan PSN secara rutin. Jadi dari rumah ke rumah, one home, one jumante, satu rumah, satu juru pemantau jentik. Kemudian kader ini juga kita lakukan evaluasi setiap minggu, apakah yang dinilai itu benar atau tidak. Masyarakat sendiri, dia memberikan atau ini adalah penyuluhan, artinya di dalam rumahnya itu sendiri, mereka itu dilakukan untuk melakukan setiap saat adalah PSN 3M+, secara mandiri. Dan ini didampingi oleh dari kader, dari RT RW, kemudian dari puskesmas itu sendiri.
from the community roles, we have the sub-district leader and every household, as well as the society itself, to share information and give advocacy to do the health management and the cleanliness and health management independently. Yes, ini adalah tampilan website kami. Kami memang dari awal, dari beberapa tahun ini mengandalkan website, tapi pada 2020 dan 2021 kita sudah bergeser ke Android. Karena apa? Masyarakat sudah banyak juga yang memakai Android. This is the overview of the Tunggal Dara website from the Semarang Health City Office, and over the years we have also progressed to create an application based for the Android device. Nah, ini adalah tampilan Android. Jadi kalau tadi adalah tampilan website, dan ini adalah tampilan Android, termasuk ada masukan data, kemudian pelaporan, termasuk input-input yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder yang tadi kita terangkan di awal. So this is the overview of the Android application for Tunggal Dara, which we can input data, collect report in terms of dengue disease as well, to create an integrated system in combating the dengue in Semarang City. Ini adalah hasil yang dicapai selama beberapa tahun terakhir. Dari 2005, kemudian naik angkanya di 2010, 2011 kemudian turun. 12 naik sedikit, kemudian 13, 14 geser dia rata. Tetapi dari tahun 2016 sampai 2020 dan di 2021 ini nilainya selalu decrease atau menurun. We have a high increase rate from 2005 until 2010, but we have a steady incline, decreasing number from 2016 onwards until 2021. Oke. Ini adalah dokumentasi kegiatan yang kita lakukan bersama dengan beberapa komponen yang ada di unsur dari pemerintahan, kemudian dari swasta, ataupun dari unsur masyarakat yang terlibat. Ini sebelum pandemi, makanya kita tidak ada physical distancing, tetapi pada saat sekarang tetap dengan prokes ketat. This is a several documentation or photograph in which the program of Tunggal Dara has been progressing for the past few years. This is before the pandemic happened. So in terms of now, with the pandemic still happening, we have still run the program with a very strict health protocol. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan gambaran untuk kita semuanya. Terima kasih para profesor, kemudian para hadirin yang hadir, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Rosario. Thank you for all the distinguished experts, professor, and all the participants for this time and chance to explain of our Tunggal Dara program. Thank you and good afternoon. Thank you, Professor Hakam, for that comprehensive or informative presentation. My apologies. I would like to correct that Professor Hakam is the head of the Semarang City Health Office and not from the Central Job.